Adakah kalian semua sudah melihat satu lagi video yang terbaru guys, di mana dikatakan Israel gemetar untuk melihat pasukan elit, bukan elit daripada Amerika Syarikat, bukan daripada Rusia, tetapi pasukan elit daripada Indonesia. Tidak percaya? Jom kita simak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Seperti biasa, ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Daring Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sudah pun subscribe channel ini sejak dulu lagi, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah sama-sama kita mendoakan agar kemenangan sentiasa berpihak kepada Palestina dan agar rejam Zionis Israel itu keluar daripada bumi Gaza, bumi Palestina. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan apa tajuk yang kita akan react hari ini? Di mana dikatakan Israel gemetar bila melihat pasukan elit. Bukan Amerika Syarikat, bukan Rusia, bukan Korea Selatan, tetapi pasukan elit daripada Indonesia. Tanpa buang masa, jom kita tonton video ini. Seperti biasa, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Sampai saat ini Israel masih terus-menerus menggempur Palestina. Meskipun berbagai negara bahkan PBB sendiri sudah mengecam tindak Israel, tapi negara tersebut enggak sama sekali mengurangi bahkan menghentikan serangannya ke Palestina. Karena tindakannya ini, Iran yang sudah sangat geram, akhirnya berkoordinasi dengan pasukan pembela Palestina untuk bekerja sama mengerahkan pasukan elit mereka dalam serangan balasan. Gimana jadinya jika pasukan elit Indonesia juga dilibatkan dalam serangan balasan itu? Salah satu opsi pasukan elit yang mungkin bisa dikerahkan ke Palestina adalah Komando Pasukan Khusus atau yang lebih dikenal dengan nama Kopassus. Lantas yang jadi pertanyaannya, apa jadinya jika pasukan khusus Indonesia dikerahkan ke garis depan saudara kita di Timur Tengah? Penasaran dengan pembahasannya? Setelah ini kita bahas satu persatu pasukan Kopassus. Pasukan Kopassus sendiri sejatinya bagian dari TNI Angkatan Darat yang memiliki kemampuan untuk bergerak cepat di medan pertempuran, menembak dengan tepat, pengintaian dan juga anti-teror. Gak cuma itu saja, pasukan elit tanah air ini juga bertugas untuk mampu melakukan direct action atau serangan langsung menghancurkan instalasi vital dan logistik musuh, combat SAR dan terakhir operasi intelijen khusus. Sejatinya pasukan barat ini udah digodok sedemikian rupa agar memiliki kemampuan yang handal di medan perang. Salah satu kemampuan yang wajib dimiliki seorang pasukan Kopassus adalah bela diri. Soalnya pasukan ini diakui memiliki kemampuan bela diri yang sangat hebat, itu karena para pasukan Kopassus terus-menerus diasah dengan latihan yang berat.
Latihan yang berat dan juga sangat ekstrim bagi pasukan Baret Merah. Ini adalah latihan Doper. Latihan ini sangat ekstrim bahkan menarik banyak perhatian dari medan asing. Saking mengerikannya, makanya nggak heran jika pasukan Kopassus kita punya mental sekuat baja. Dengan mental yang berani, pasukan ini beberapa kali dikerahkan dalam misi darurat. Tak cuman itu saja, dengan latihan khusus, pasukan elit tanah air juga akan memanfaatkan meriam Smoothbart berukuran kaliber 120 mm, yang bisa menembus baja setebal 560 mm dari jarak 2 km, apalagi para pasukan Kopassus juga pastinya memanfaatkan dua senjata mesin yang dibawa oleh Leopard 2. Ini sementara di matra lautnya, Indonesia pun punya pasukan elit khusus bernama Detasemen Jala Mangkara atau lebih dikenal dengan nama Denjaka. Pasukan Denjaka sendiri dibentuk untuk membina kemampuan anti-teror dan anti-sabotase di laut dan daerah pantai, serta kemampuan klandestin aspek laut lainnya. Mereka ditugaskan untuk mencegah dan menindak berbagai aksi teror secara cepat dan efektif dengan menghindari sedikit mungkin korban jiwa. Kemampuan pasukan elit ini enggak main-main, soalnya satu pasukan Denjaka setara dengan 120 personel TNI biasa. Makanya ketika pasukan ini dikerahkan jumlah gak begitu banyak, karena satu pasukan setara dengan 120 personel biasa. Itu karena pasukan ini diseleksi secara ketat dan digembleng dalam pelatihan yang sangat-sangat berat. Disebutkan kalau pasukan Denjaka sejati berasal dari pasukan Kopaska dan juga Yontaifit yang sudah diseleksi. Jadinya gak sembarangan yang bisa menjadi pasukan Denjaka. Para pasukan Baret Ungu ini juga dituntut untuk memiliki kemampuan dengan IQ tinggi. Tujuannya karena pasukan elit ini sering melakukan operasi penyusupan sehingga dibutuhkan kemampuan menyerap materi secara cepat dan bias mengaplikasikannya di lapangan. Dalam proses pendidikan, pasukan Denjaka teori di ELAS hanya memuat 20% saja, selebihnya mereka akan praktik langsung di medan hutan, laut dan juga udara. Karena itu, prajurit Denjaka harus memiliki kemampuan teori dan praktik yang lebih untuk mensukseskan misi. Yang paling mengerikan dari latihan pasukan Denjaka adalah berenang dengan tangan dan juga kaki terikat. Bisa kalian bayangkan gimana sulitnya berenang dengan kondisi tangan dan juga kaki terikat? Tujuannya sudah jelas untuk melatih daya tahan kemampuan menyelamatkan diri dan bertahan hidup yang tinggi. Sehingga, bila pasukan Baret Ungu ini dihadapkan situasi sulit di tengah laut mereka bias mengatasinya, tapi tentunya bukan hanya 3 latihan ini saja yang akan dilakukan oleh pasukan Denjaka, karena mereka juga akan dilatih untuk melakukan beberapa kemampuan khusus seperti menembak, lari dan berenang. Peningkatan kemampuan bela diri penguasaan taktis dan teknik penetrasi rahasia, darat laut dan udara. Jadi wajar saja, kemampuannya setara dengan 120 personel TNI biasa.
Kalau kita tengok pada baru-baru ini, negara-negara yang lain telah pun menghantar pasukan pengamanan ataupun menghantar pasukan militer atas menggunakan pasukan PBB untuk memberi bantuan di atas apa yang berlaku di antara Palestina dan juga Israel. Jadi pasukan under PBB ini banyak negara-negara yang menghantar ketenteraan seperti Indonesia, seperti Malaysia dan banyak lagi negara-negara yang lain. Dan dikatakan pada baru-baru ini, mana dikatakan Israel gemetar melihat pasukan khusus elit di Indonesia. Kalau kita zoom, pasukan elit di Indonesia ini banyak guys. Di mana pasukan khusus di Indonesia terbahagi kepada pasukan Kopassus, Dejenka dan ada pasukan-pasukan elit yang lain. Tidak dapat dinafikan, cara latihan ketenteraan di Indonesia memang sangat-sangat lain daripada negara-negara yang lain. Bayangkan, daripada Amerika Syarikat sendiri mengakui bahawa cara latihan pasukan elit di Indonesia memang diterapkan memang sangat-sangat unik guys. Kita dapat nampak cara pasukan dopa di Indonesia, bagaimana mereka memberi latihan kepada pasukan elit dengan hanya melepaskan berjuta-juta peluru dan personel ketenteraan dengan melintas di bawah itu dengan merangkak dan berjuta-juta peluru itu dilepaskan. Jadi, di mana keberanian yang terletak pada ketika itu? Mati ataupun hidup ataupun meneruskan melimpasi kawasan yang dopa itu telah menghujani dengan peluru, berjuta-juta peluru dilepaskan. Jadi dengan adanya latihan seperti ini dan banyak lagi latihan-latihan yang unik telah dilakukan ataupun telah dilaksanakan di Indonesia, jadi tidak hairanlah kenapa pasukan Israel dikatakan begitu gemetar melihat pasukan elit di Indonesia. Apabila pasukan elit di Indonesia dihantar untuk menyertai pasukan PBB untuk menjaga keamanan di antara Palestina dan juga Israel. Jadi dengan adanya latihan-latihan yang unik dilakukan untuk diterapkan untuk pasukan elit di Indonesia, jadi bagi pendapat aku tidak hairanlah kenapa pasukan Israel gemetar melihat pasukan elit di Indonesia dengan cara latihan yang lasak, cara latihan yang memang sangat-sangat unik. Dan pasukan elit ini, pasukan yang terbaik iaitu pasukan Kopassus dan beberapa pasukan elit di Indonesia telah dihantar untuk menyertai pasukan keamanan under PBB guys. Jadi bagi pendapat kalian semua, bagaimana level ketenteraan militer di Indonesia pada ketika ini di mata pandangan Israel guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, tunggu apa guys? Please tekan button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.